Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titus Prayudani Monteri dengan NIM 20211018, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Angkatan 2020, Universitas Negeri Manado. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gaya arsitektur, yaitu gaya arsitektur Rokoko. Gaya ini lahir pada abad 18 setelah zaman Barok dan berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan tanaman, bunga, dan permainan lainnya. Kata rokoko berasal dari kata Prancis, yaitu rocaille yang artinya batu, dan coquilles yang artinya kerang, karena keterikatan dengan benda-benda asal motif dekorasinya. Arsitektur rokoko terkesan lebih anggun, juga merupakan versi rumit dari arsitektur barok yang terlihat sederhana, kokoh, dan yang lebih berornamen. Walaupun gaya mirip, namun ada beberapa perbedaan jelas antara gaya arsitektur rokoko dan gaya arsitektur barok. Salah satunya adalah masalah simetri, karena rokoko menekankan pada bentuk-bentuk asimetri, sementara barok sebaliknya. Banyak contoh bangunan yang bergaya rokoko. Salah satunya adalah Istana Catherine di Rusia, Istana Negara Keulen di Portugal, Rumah Cina di Potsdam, dan lain-lainnya. Dan juga ada tokoh-tokoh yang mengembangkan gaya arsitektur rokoko. Antara lainnya ada Francesco Bartolomeo Rastelli, seorang arsitek Italia yang bekerja di Rusia dan dikenal karena karya-karyanya yang royal dan mewah. Philippe Delange yang bekerja di arsitektur rokoko Denmark dan Belanda, atau Matthaus Daniel Pepelman yang bekerja pada masa akhir gaya barok dan mempunyai peran pada rekonstruksi kota Dresden di Jerman. Adapun juga ciri-ciri gaya arsitektur rokoko. Yang pertama, warna-warna terang dan kuat diganti oleh warna-warna pastel. Permainan cahaya difus melingkapi interior bangunan. Permukaan yang kasar diganti oleh yang lebih halus dan dengan penekanan hanya pada satu titik tertentu. Yang kedua, struktur dari bangunan diringankan untuk memberi kesempatan interior lebih berbicara. Yang ketiga, memainkan imajinasi pengguna bangunan melalui detail-detail yang halus namun rumit. Yang keempat, masuknya unsur-unsur detail dari dunia timur, khususnya Cina dan Arab. Yang kelima, ciri lengkung kurva asimetri. Yang keenam, patung dekoratif, serta lukisan yang menyatu dengan struktur. Nah, setelah kita mendengar ciri-cirinya, juga dibandingkan dengan gaya-gaya artistik sebelumnya, rokoko memiliki kekhasan tersendiri. Gaya rokoko tidak dinilai hanya berdasarkan satu objek saja, misalnya karya lukisan saja atau dari produk-produk furniturnya saja. Untuk mengapresiasikan dan menikmati keindahan gaya ini, apresiator atau penikmat harus melihat bagaimana objek-objek dengan gaya arsitektur rokoko ini satu sama lainnya saling mendukung dan menyatu untuk membentuk suatu keindahan interior ruangan yang berkarakter khas. Arsitektur rokoko pada umumnya melakukan pendekatan desain untuk membuat ruang menjadi lebih unity, menekankan pada penyelesaian struktur dan membuat skema-skema bagi dekorasi bangunan. Juga menarik untuk dilihat bahwa arsitek umumnya menaikkan tinggi plafon dari bagian bangunan yang tadinya dianggap kalah hierarki seperti lorong dan menyamakan dengan ketinggian plafon bangunan inti untuk menciptakan kesatuan ruang dari dinding ke dinding. Kolom-kolom struktur dengan teknologi yang ada direduksi hingga ukuran seminimal mungkin agar tidak mengganggu kesan bangunan. Berbeda jauh dengan gaya barok. Rokoko yang ceria
penuh dengan unsur-unsur dekorasi, dengan warna-warna yang mencolok sekaligus lembut. Desain-desainnya menonjolkan aspek asimetris dan banyak menggunakan garis-garis lengkung dengan dominasi unsur-unsur emas. Salah satu karakteristik yang sangat kuat pada seni rokoko adalah bentuk cangkang kerang yang nyaris selalu hadir dalam motif atau pola dekorasinya. Khususnya untuk gaya dekorasi, rokoko sebenarnya tidak sama sekali meninggalkan gaya barok sebagai pendahulunya. Gaya ini masih mempertahankan aspek-aspek karakteristik barok, terutama pada dekorasi dan ornamen dan pola-pola yang rumit. Meskipun demikian, tetap saja ada penambahan di sana-sini dengan memasukkan unsur-unsur visual dan yang ringan dan natural dengan dominasi garis-garis organik. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.